Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1 22104 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan sebagai pengisi nilai UTS saya dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Sebelum masuk ke inti materinya, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu teori. Teori yaitu muncul karena adanya suatu proses. Nah, proses itu diawali dengan adanya fenomena, lalu fenomena itu diamati dan diuji kembali secara ilmiah dan muncullah teori. Untuk spesifiknya, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari teori. Teori adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami suatu fenomena atau peristiwa. Teori merupakan suatu konstruksi mental atau pemikiran yang mendasari penjelasan terhadap suatu masalah atau fenomena. Dalam ilmu pengetahuan, teori biasanya dibangun berdasarkan pengamatan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Teori ini kemudian diuji, lalu diuji kembali melalui metode ilmiah untuk melihat sejauh mana teori tersebut dapat menjelaskan fenomena yang diamatinya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori. Saya lanjutkan ke inti materinya, yaitu teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Dalam teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan, menurut Bagir Magnan, di sini ada 6 teori. Yang pertama yaitu teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara konstitusi, yang kelima ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, yang keenam yaitu ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan adalah sebuah konsep dasar dalam sistem pemerintahan yang oleh filsuf Prancis yang kita kenal yaitu Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif di sini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjelaskan tugas-tugas administratif negara, seperti mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan aparat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di sini berkaitan dengan pembuatan undang-undang, pengesahan anggaran negara. Yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini berkaitan dengan penegakan hukum dan pengadilan. Konsep pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya, sehingga terciptalah sistem pemerintahan yang seimbang dan adil.
tokoh-tokoh dari teori pemisahan kekuasaan dan pemikirannya. Yang pertama yaitu ada Charles Lawes II Dutch. Tokoh ini yang paling terkenal dan diakui sebagai pencetus teori pemisahan kekuasaan, yaitu Charles Lawes II Dutch, Baron de Montesquieu. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Perancis yang hidup pada abad ke-18. Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskannya dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws, yaitu dipandang sebagai kontribusi terbesarnya dalam dunia politik dan filsafat. Tokoh yang kedua dengan pemikirannya yaitu Montesquieu. Montesquieu di sini memahami bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di dunia. Itu tadi penjelasan mengenai sistem pemisahan kekuasaan. Mengapa sistem pemisahan kekuasaan itu perlu? Karena sistem pemisahan kekuasaan di sini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara ketiga lembaga tadi, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam dasar teori sistem, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Beberapa teori demokrasi dalam dasar teori sistem yaitu antara lain ada teori elit, teori partisipasi, teori pluralisme, teori deliberatif. Yang pertama yaitu teori elit. Menurut teori ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik di mana kelompok elit memiliki kekuasaan yang sebenarnya, dan rakyat hanya memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Teori ini menganggap bahwa rakyat secara efektif tidak dapat mempengaruhi proses politik dan hanya memiliki peran pasif dalam sistem politik. Yang kedua yaitu teori partisipasi. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dan dalam teori ini, partisipasi rakyat sangat penting dan harus ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang sejati. Selanjutnya yaitu teori pluralisme. Menurut teori ini, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana berbagai kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Teori ini menekankan pentingnya keberagaman dan kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat untuk mencapai demokrasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu teori deliberatif. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat
terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan dialog yang konstruktif. Dalam teori ini, keputusan yang diambil harus didasarkan pada argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam dasar teori sistem, teori demokrasi ini digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana sistem politik itu berfungsi dan bagaimana keputusan dibuat dalam suatu masyarakat. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan penerapannya bergantung pada situasi dan konteks yang ada. Yang selanjutnya itu tokoh-tokoh teori demokrasi beserta pemikirannya. Yang pertama yaitu ada Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang menulis buku The Republic yang memberikan pandangan tentang bagaimana suatu masyarakat yang adil harus berfungsi. Plato menganggap bahwa demokrasi dapat menjadi corak pemerintahan yang buruk jika tidak diatur dengan baik. Dan ia mengusulkan pengaturan pemerintahan yang lebih otoriter untuk mengatasi masalah dalam sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu ada John Locke. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan teori kontrak sosial. Ia memandang bahwa pemerintah harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada tokoh Jean-Jacques Rousseau. Ia adalah seorang filsuf Prancis yang menulis tentang teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat. Ia menganggap bahwa suatu masyarakat yang adil harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, dan bahwa rakyat harus memilih hak untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi proses politik. Tokoh yang selanjutnya ada John Stuart Mill. Mill adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Ia memandang bahwa demokrasi yang efektif harus didasarkan pada kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Dan tokoh yang terakhir yaitu ada Robert Dahl. Ia adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang menulis banyak tentang teori demokrasi. Ia mengusulkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem politik dapat dianggap sebagai demokrasi yang sejati, termasuk adanya partisipasi rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, dan kontrol atas kekuasaan. Teori yang selanjutnya, atau teori yang ketiga, yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Di sini, negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah monokrasi yang berkembang dari pemikiran Barat. Istilah monokrasi ini berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Maka, negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut
pandangan Aristoteles mengenai negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Grand Theory yaitu atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan, itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Teori negara berdasarkan atas hukum, yaitu negara hukum memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, kedaulatan hukum. Yang kedua, kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga, prediktabilitas dan stabilitas di hukum. Yang keempat, perlindungan atas hak asasi manusia. Dan yang kelima, pengadilan yang independen. Kedaulatan hukum itu sendiri artinya adalah hukum di atas segalanya, termasuk di atas pemerintah dan individu-individu yang berkuasa. Yang kedua, kesetaraan di depan hukum, yang artinya bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama dan harus dihukum jika melanggar hukum. Selanjutnya itu prediktabilitas dan stabilitas hukum. Artinya bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Artinya bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dan yang terakhir, pengadilan yang independen. Artinya bahwa pengadilan harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi dan harus mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif. Nah, itu tadi karakteristik negara hukum. Negara hukum sangat penting untuk memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik dan warga negaranya dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Selanjutnya yaitu tokoh dari teori negara hukum beserta pemikirannya. Yang pertama ada Montesquieu. Ia merupakan seorang filsuf dan politikus Prancis yang terkenal dengan teori pembagian kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Teori yang kedua yaitu John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia dan negara hukum. Menurutnya, negara hanyalah pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada tokoh Thomas Hobbes, merupakan seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan teori kontrak sosial. Menurutnya, manusia secara alami hidup dalam keadaan anarki dan kekerasan, sehingga mereka membentuk negara untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan ada tokoh Hans Kelsen. Dia merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Australia yang dikenal dengan teori hukum murni atau pure law. Menurutnya, hukum adalah sistem norma yang independen dan otonom, dan tidak tergantung pada kehendak atau kepentingan siapapun.
Selanjutnya yaitu ada teori negara konstitusi. Teori negara konstitusi adalah sebuah kerangka hukum yang didasarkan pada ide bahwa negara harus diatur dan dibatasi oleh sebuah konstitusi. Konstitusi ini harus menjadi sumber tertinggi hukum dan harus mengatur kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Teori ini menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang dibatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusi tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui kewenangannya, karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusi yang penting meliputi pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berbicara atau berpendapat, hak kebebasan beragama, dan hak-hak sipil dan politik lainnya. Negara yang berkonstitusi dapat dilihat sebagai bentuk negara yang paling demokratis, sebab konstitusi memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, konstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Ciri-ciri dari negara yang berkonstitusi yang pertama yaitu pemerintah diatur oleh konstitusi. Konstitusi menjadi sumber tertinggi hukum dan mengatur struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta batasan kekuasaan pemerintah. Yang kedua yaitu pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta harus saling mengontrol satu sama lain. Selanjutnya itu pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah di sini harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta dapat diawasi dan dikritik oleh warga negara. Ciri yang keempat yaitu perlindungan hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak-hak politik, dan hak-hak sipil lainnya. Ciri yang terakhir yaitu keterbukaan. Pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan, sehingga warga negara dapat mengawasi dan memeriksa kegiatan pemerintah. Negara yang berkonstitusi menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, serta memastikan bahwa pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, negara yang berkonstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori negara berkonstitusi. Yang pertama ada James Madison, salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat
dan tokoh pemikir politik Amerika yang mengembangkan konsep negara konstitusional dan hak-hak individu. Madison menganggap bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh konstitusi dan bahwa pemerintah harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Ya, selanjutnya itu ada John Locke, seorang filsuf dan pemikir politik Inggris yang mengembangkan konsep negara hukum dan konstitusi. John Locke menganggap bahwa pemerintah harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Selanjutnya ada Hans Kelsen. Hans Kelsen di sini yaitu seorang filsuf dan ahli hukum Australia yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Kelsen menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi hukum dan bahwa hukum harus mengikat untuk semua pihak, termasuk pemerintah. Dan tokoh yang terakhir yaitu ada Carl Schmitt, seorang filsuf dan ahli hukum Jerman yang mengembangkan konsep negara hukum dan kedaulatan negara. Schmitt menganggap bahwa negara hukum harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional, namun juga harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Nah, tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi penting dalam konsep pengembangan negara berkonstitusional yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan di banyak negara di dunia saat ini. Teori yang selanjutnya yaitu ada ajaran negara kesejahteraan. Ajaran negara kesejahteraan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai dengan sebutan welfare state adalah sebuah ideologi politik yang menekankan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Pada dasarnya, ideologi ini berpendapat bahwa negara harus terlibat dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya melalui program sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan pendidikan gratis. Konsep welfare state pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 dan banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat seperti Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Pemerintahan dalam sistem welfare state dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang memadai bagi rakyatnya. Prinsip-prinsip yang mendasari welfare state antara lain keadilan sosial, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Namun, implementasi welfare state tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan kontroversi dalam hal pembiayaan dan distribusi kekayaan. Beberapa kritikus menganggap bahwa sistem ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan sosial dan mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras. Meskipun demikian, konsep welfare state masih banyak dianut oleh sejumlah negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah.
Negara kesejahteraan atau welfare state adalah konsep pemerintahan yang menganggap penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun. Tokoh-tokoh dari ajaran negara kesejahteraan beserta pemikirannya. Yang pertama ada William Beveridge. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan juga sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963. Beveridge adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance and Allied Service yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Selain William Beveridge dan John Maynard Keynes, ada beberapa tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung atau pelopor ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, antara lain yaitu Franklin D. Roosevelt, Otto von Bismarck, dan Amartya Sen. Franklin D. Roosevelt yaitu Presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 4 kali masa jabatan dari tahun 1933 sampai 1945 dan dikenal sebagai pendukung kebijakan New Deal yang menempatkan pemerintah sebagai agen utama dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua ada Otto von Bismarck atau Kanselir Jerman pada abad ke-19 yang memperkenalkan sistem asuransi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga negara. Dan yang terakhir ada Amartya Sen, yaitu seorang ekonom India yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori kesejahteraan dan pemberdayaan manusia, yang menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar teori sistem pemerintahan adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori sistem pemerintahan dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen dan subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai suatu sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami melalui prinsip-prinsip teori, antara lain yang pertama yaitu sistem terbuka.
Yang kedua ada hierarki, yang ketiga ada input, proses, dan output, yang keempat ada umpan balik atau feedback, dan yang terakhir ada keselarasan atau homeostasis. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem pemerintahan dianggap sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan atau konteks sosial politik yang lebih besar, seperti masyarakat, pasar, dan negara internasional. Interaksi ini mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Yang kedua ada hierarki. Sistem pemerintahan memiliki struktur hierarkis atau bertingkat yang mencakup berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga nasional atau bahkan internasional sekalipun. Struktur hierarkis ini mempengaruhi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga ada input, proses, dan output. Sistem pemerintahan menerima input dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya, memproses input tersebut melalui kebijakan dan tindakan pemerintah, dan menghasilkan output berupa kebijakan atau layanan publik yang mempengaruhi masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu umpan balik atau feedback. Sistem pemerintahan menerima umpan balik dari lingkungan sekitarnya, seperti opini publik dan evaluasi kinerja yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah selanjutnya. Dan yang kelima ada keselarasan atau homeostasis. Sistem pemerintahan ini diharapkan dapat mencapai keselarasan atau homeostatis, yaitu kondisi di mana semua komponen dalam sistem berfungsi secara efektif dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Melalui penerapan prinsip-prinsip teori sistem ini atau sistem 5 sistem tadi, pemerintah dapat dianalisis dan dipahami dalam konteks yang lebih luas dan sistematis, sehingga dapat ditemukan solusi atau perbaikan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan. Tokoh-tokoh dari ajaran sistem pemerintahan, yang pertama ada David Aston, yang kedua ada Herbert Simon, yang ketiga ada Max Weber, yang kelima ada Carlos Lindblom. David Aston adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Aston mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Yang kedua ada Herbert Simon, adalah seorang ahli ekonomi dan ilmuwan sosial Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori organisasi dan pengambilan keputusan. Simon mengemukakan konsep bounded rationality yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi tidak selalu optimal karena terbatasnya informasi dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Tokoh yang selanjutnya yaitu Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog dan ilmuwan politik Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori birokrasi. Weber mengemukakan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti rasionalitas, hierarki, impersonalitas, dan aturan. Dan tokoh selanjutnya itu ada Carlos Lindblom.
Carles Lindblom adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori inkrementalisme. Lindblom mengemukakan bahwa kebijakan politik seringkali dibuat secara inkremental atau bertahap, bukan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dan komprehensif. Masing-masing tokoh tadi memiliki kontribusi dan pandangan yang berbeda dalam mengembangkan teori sistem pemerintahan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap sistem pemerintahan. Jadi kesimpulannya yaitu, terdapat banyak teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan, dan setiap teori memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman kita tentang pemerintahan dan cara-cara yang berbeda untuk mengatur sebuah negara. Dari keenam teori yang saya jelaskan tadi, juga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pentingnya mengembangkan kekuasaan dan pengendalian pemerintah. Oleh karena itu, dalam membangun sistem pemerintahan yang baik dan efektif, perlu mempertimbangkan berbagai teori dan mengintegrasikan aspek-aspek yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.